Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita balik ke sesi terakhir mungkin di dalam series ini. Oke, kita akan langsung masuk ke study case kinetika reaksi. Oke, kita akan sedikit intermezzo ya, dimana apa sih maksudnya kinetika reaksi? Ya sebenarnya kinetika reaksi itu bahasan yang sangat umum ya, dimana di setiap reaksi kimia itu adalah laju reaksi. Nah di sini saya akan langsung coba mengambil satu spesifik tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana sih kita bisa mensimulasikan laju reaksi perengkahan, pemecahan minyak ya. Ini kalau ada foto di sini, ini adalah foto kilang. Ini foto kilang Pertamina refinery unit ya. Dan di sini adalah FCC. FCC ini adalah salah satu proses yang digunakan untuk memecahkan minyak berat menjadi minyak-minyak yang lebih ringan. Nanti diantaranya akan dipecah menjadi bensin dan menjadi gas dan sebagainya. Namun di situ ada model yang disebut dengan model kinetika reaksi cracking atau perengkahan atau pemecahan itu. Jadi sini teman-teman yang tertarik di pengolahan minyak mungkin ya, siapa tahu ini bisa jadi hal yang cukup bermanfaat. Baik, jadi itu ya. Kita akan langsung masuk kasus spesifik di laju reaksi di reaksi pemecahan atau perengkahan minyak ya, minyak bumi atau ya dan sebagainya. Oke. Di sini saya akan langsung coba masuk ke satu buah literatur yang cukup menarik ya. Ini dibuat oleh orang-orang kita juga nih, dari ini kalau teman-teman lihat ada Panut Mulyono. Ini nama ini cukup beken ya. Ini karena beliau adalah rektor UGM, rektor UGM di masa tahun berapa saya lupa. Jadi ini adalah jurnal dari teman-teman kita di UGM ya. Oke, kalau teman-teman mau cari referensinya bisa dicari juga ya. Oke. Jadi judulnya Kinetic Study of Catalytic Cracking of Bio Oil over Silica Aluminum Catalyst. Oke, jadi intinya di sini kita akan coba menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan fungsi diferensial equations untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang di kasus ini adalah kinetika reaksi perengkahan minyak, dan minyaknya bukan minyak mentah biasa, bukan minyak bumi, tapi ini adalah bio oil. Ini kalau teman-teman yang tertarik untuk riset di bidang kan sekarang lagi booming ya, menghasilkan namanya green fuel, menghasilkan bahan bakar dari minyak nabati, kelapa sawit dan sebagainya. Oke. Di sini kita akan fokus di bio oil. Apa sih sebenarnya perengkahan itu? Nah, ini mungkin teman-teman bertanya, apa sih proses perengkahan itu, maksudnya apa? Bagaimana reaksinya? Oke, kita langsung lanjut. Nah, jadi teman-teman lihat di sebelah kanan sini. Nah, ini ya, ini saya akan balik. Nah, ini adalah model dari sangat sederhana dari proses perengkahan, pemecahan minyak bio oil, minyak nabati menjadi bahan bakar. Teman-teman mungkin sedikit informasi bahwasannya minyak nabati itu bisa minyak nabati itu minyak dengan hidrokarbon yang cukup panjang rantainya. Agar minyak nabati ini bisa dipecah, agar apa? Agar bisa menjadi minyak yang lebih rendah rantai karbonnya. Dengan kata lain, bisa menjadi bahan bakar. Jadi bahan bakar sebenarnya adalah minyak hidrokarbon dengan fraksi dengan rantai yang lebih pendek, lebih rendah. Nah, itu. Sehingga dia lebih mudah bereaksi terbakar gitu ya. Jadi ini yang saya tahu. Jadi sederhananya kita akan memecah minyak yang berat menjadi minyak yang lebih ringan, yaitu menjadi bahan bakar. Nah, tapi di sini kita akan mensimulasikan bagaimana sih model laju reaksi dari yang awalnya minyak berat menjadi menjadi bahan bakar. Di sini kita lihat bahwasannya ada jalur-jalurnya. Yang paling utama, yang paling awal itu adalah bio oil. Ini adalah sumber minyak nabati yang akan kita pecah. Nah, bio oil ini ya, ini selama proses dia akan
terpecah ya selama proses catalytic cracking. Mungkin teman-teman kalau pengen lebih detail tahu bagaimana sih catalytic cracking itu prosesnya, bisa searching di YouTube atau di Google. Singkat cerita ya, dengan batuan katalis tentunya ini dan di temperatur tertentu ya yang cukup tinggi, bisa di 450, 500. Nah, ini temperaturnya. Maka bio oil ini akan terpecah ya, akan berubah atau tercrack ya. Tercrack, direngkah istilahnya, menjadi liquid hidrokarbon. Nah, ini berarti hidrokarbon cair yang lebih pendek lantainya. Dan juga di saat yang bersamaan dia bisa langsung menjadi gas ya. Ya, gas seperti mungkin propana gitu ya. Dan sebagainya. Gas dan coke ini maksudnya apa? Coke ini adalah karbon, arang. Jadi dia bisa langsung kedua arah. Dari bio oil ini bisa ada yang langsung diubah menjadi liquid hidrokarbon, ada yang langsung menjadi gas dan coke atau karbon atau arang. Kemudian setelah ini terpecah menjadi biohidrokarbon, ini liquid biohidrokarbon itu akan terpecah lagi, akan tercracking lagi menjadi gas and coke gitu ya. Nah, di sini kita akan coba nih dengan model persamaan laju reaksi ya dari ketiga hal ini ya, maka kita bisa menggunakan berdasarkan paper ini ya, seperti ini. dCa per dz. Nah, dz ini mungkin kita ubah bisa menjadi per dt gitu ya. Nggak apa ini kita per dt, anggap dt nggak apa-apa. Ini Ca ya. Jadi C ini maksudnya konsentrasi. dCa berarti konsentrasi A ini by oil ya per dz-nya anggap aja waktu, berarti per dt gitu ya. Jadi kalau di paper ini dia bukan terhadap waktu tapi terhadap ketinggian reaktor, tapi kita anggap aja nih kita bisa ubah menjadi terhadap waktu ya, nggak masalah. Nah, ini dCa per dz ya, dimana ini berarti diferensial atau persamaan diferensial dari A by oil. Kemudian ini dCb berarti laju reaksi dari liquid hidrokarbon ya. Kemudian ini laju konsentrasi ya, atau dC ini berarti Ca ini konsentrasi BioLA, Cb itu konsentrasi liquid hidrokarbon B, dan Cc ini konsentrasi gas and coke. Nah, berarti di sini ini kita punya 3 persamaan differential equations. Ya, dimana ini minus K. Yang pertama, kita tahu bahwasannya bio oil ini kan yang awalnya totalnya dia 1 fraksinya, karena semuanya adalah bio oil. Setelah diterengkah, dia akan mulai berkurang sedikit-sedikit karena dia di si bio oil ini akan terengkah menjadi gas and coke atau menjadi liquid hidrokarbon. Maka di sini nilai bio oil ini akan terus berkurang, maka di sini dia minus dan di minus. Dari bio oil ke sini, maka kita bisa hitung dengan bio oil yang terengkah menjadi ini, maka dia minus KAB kali CA ya. Ini kan konstantanya KAB kali CA. Minus lagi KAC ya, karena A ke C kali CA. Kemudian di sini juga kalau CB berarti kan nilai CB yang kalau untuk konsentrasi B ya. Konsentrasi B ini kan berarti dia awalnya tidak ada, kemudian terbentuk karena dari bio oil ada yang terbentuk menjadi liquid hidrokarbon. Namun di saat yang bersamaan dia juga punya posibilitas untuk terengkah menjadi gas and coke. Jadi dia dari awalnya tidak ada, dia jadi terbentuk karena ada bio oil yang terengkah menjadi ini, tapi di saat yang bersamaan dia juga sebagian juga ada lagi yang terengkah menjadi gas and coke. Maka persamaan seperti ini. Dia ada KAB kali CA ya, karena dia dihasilkan dari bio oil yang terengkah, namun di sisi lain dia minus KBC kali CB karena dia terengkah juga menjadi gas and coke. Nah, yang CC ini berarti KACCA tambah ini semuanya terbentuk dari gas and coke ini terbentuk dari 2 arah, dari bio oil ada yang langsung ke gas and coke, dan dari sini liquid hidrokarbon juga ada yang terbentuk menjadi gas and coke. Kemudian nilai K ini kita bisa dekati dengan persamaan ini. K sama dengan A eksponensial minus E ini energi aktivasi dan RT. Singkat cerita, nilai K masing-masing sudah disediakan oleh penulis ini. KAB ini, ya, KAC ini, dan KBC ini.
Maka selanjutnya kita akan menggunakan rungkuta untuk menyelesaikan persamaan ini di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.